Produksi konten pakai iPhone semakin seru aja nih, dan rasanya semakin mirip kayak pakai kamera profesional. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngingetin lagi kalau kita udah ada 2 digital product, di mana ada preset Lightroom untuk kalian yang pengen fotonya terlihat lebih epic, dan juga ada Lutz profesional untuk iPhone, biar bisa menghasilkan warna yang mirip dengan kamera mirrorless. Buat Lutz-nya itu sayangnya diskonnya udah habis ya, tapi kalau kalian pengen cek gitu ya hasil-hasilnya, kita udah sempet tunjukin juga, atau kalian bisa main ke link yang ada di deskripsi. Tapi buat kalian yang pengen beli preset fotonya, masih ada diskonnya, kalian pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp200.000. Pertama, ini ada aplikasi kamera profesional buat iPhone yang baru aja dirilis dengan nama Kino Pro Video Camera. Jadi ini bukan developer baru sebenarnya. Sebelumnya mereka ini udah bikin aplikasi kamera tapi buat fotografi dengan nama Halide atau Halide gitu ya. Gue nggak tahu cara bacanya yang benar gimana, tapi sebelumnya mereka udah punya aplikasi tersebut. Nah, sekarang mereka keluarin app buat videographer atau content creator di mana fokusnya lebih ke arah video. Kelihatannya sih rapih, cakep, dan dia menjanjikan banyak fitur menarik juga di aplikasinya ini. Salah satunya yang menurut gue cukup menarik adalah dia punya in-app preset, jadi ala-ala film simulation gitu kalau kalian pakai kameranya Fujifilm, atau kayak LUT feature-nya dari Lumix S9 gitu ya. Jadi kita tinggal pilih aja warnanya langsung kelihatan. Sama yang menurut gua cukup stand out adalah ketika record dia kasih framing merah di seluruh screen HP kita. Simple tapi keren banget karena gua ngelihatnya udah bener-bener kayak kamera profesional yang sekarang pada nerapin itu semua. Termasuk dari kamera-kamera terbarunya Sony dan juga Fujifilm. Cuman sayangnya aplikasi ini nggak gratis, jadi kalian itu perlu untuk beli, walaupun cuma sekali beli aja ya, di harga $10 selama masa promonya. Gue nggak tahu sih sekarang harganya jadi berapa, tapi setahu gue di minggu pertama peluncuran itu $9,99. Gue udah beli di harga Rp169.000 karena dikonversiin pastinya ke rupiah. Dan kalau emang seru, mungkin gue bakal buatin juga video in-depth-nya dari aplikasi ini. Lanjut, ini ada informasi menarik seputar Instagram yang sekarang merilis feature Tag Made with AI. Jadi pada beberapa posting tertentu yang dibaca itu menggunakan AI, Instagram akan memberikan tag made with AI gitu ya, yang tujuannya agar tidak memisleadingkan para usernya. Mungkin niatnya bagus, kayak yang tadi gue bilang, biar nggak memislead para usernya, biar nggak ketipu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi fitur ini mendapat banyak backlash dari user, terutama karena faktor ketidakakuratannya, dan juga justru malah menjadi misleading tag sendiri. Untuk menghindari misleading, tapi dia malah menjadi mislead gitu kan. Jadi dalam beberapa kasus, foto-foto yang cuma di-retouch sedikit aja itu bisa kena tag ini, dan itu bikin audiens punya stigma kalau si fotografer kayak nggak kreatif. Karena ya tertuliskan made with AI. Ini sampai dibahas juga sama Peter McKinnon karena kita nggak tahu batas kejelasan sampai dapet tag ini tuh kayak gimana. Dan ini jelas mendiskreditkan para fotografer yang melakukan effort besar. Bahkan di artikelnya Petapixel ini lebih dahsyat ya. Jadi ada fotografer bernama Eric Pear mungkin bacanya, yang terkena tag made with AI ini secara otomatis. Padahal dia susah-susah motret pakai light painting. Pakai teknik light painting yang memang hasilnya kan light painting itu surreal ya. Tapi Eric cukup transparan juga soal informasinya ini. Dia bilang kalau foto dia itu memang melewati beberapa proses editing, termasuk edit denoising, yang sekarang kalau kalian pakai Lightroom, denoising itu memang menggunakan AI. Dan juga ada beberapa foto yang pakai sistem object removal gitu ya. Jadi kayak pakai generative AI di poin-poin tertentu untuk meremove subjek yang mengganggu di dalam foto kita. Hal yang sebenarnya sangat common digunakan di dunia fotografi. Tapi jelas tag made with AI ini membuatnya seolah-olah foto tersebut merupakan pure karya digital AI dan mendiskredit skill dan kreativitas si fotografer. Jadi ya, gue paham lah kenapa dia merasa sangat dirugikan. Dan gimana menurut kalian seputar kasus ini? Next, ini ada kasus yang menarik lagi dari peluncuran kamera Lumix S9 yang emang sebelumnya udah lumayan banyak drama juga. Jadi beberapa foto yang digunakan untuk bahan marketing kamera ini ternyata berasal dari stok foto. Dan ironisnya, foto tersebut
itu diambil pakai kamera Canon dan juga Nikon. Karena kalau stok foto itu kan biasanya memang kayak dijabarin juga gitu ya, EXIF datanya, dan diambil pakai Canon dan juga Nikon. Gue yakin S9 ini, S9 ini pasti bisa menghasilkan gambar yang bagus juga. So, keputusan pakai stok foto ini jelas kebodohan di pihak marketingnya. Dari Lumix sendiri udah memberikan pernyataan minta maaf atas hal tersebut, tapi ini jelas memberikan image buruk. Apalagi kasus begini biasanya terjadi di marketing kamera HP yang suka klaim-klaim berlebihan gitu ya kualitas kamera HP-nya, yang nantinya ketahuan ternyata foto tersebut diambil pakai DSLR atau mirrorless. Ya itu udah beberapa kali terjadi lah di dunia HP. Nah, ini kan untuk kamera beneran, kok bisa gitu marketingnya kena kasus begini juga. Jadi menurut gua ini lumayan ya apa ya, bikin nama buruk juga gitu ya di Lumix. Tapi mungkin ini bisa jadi pembelajaran biar tim marketing bisa lebih berhati-hati lagi buat mengambil keputusan kayak gini ke depannya. Next, ini ada Canon yang tiba-tiba ngasih teaser jajaran kamera sinema yang siap untuk dirilis. Kita belum tahu kameranya bakal kamera apa, tapi pastinya jajaran sinema karena huruf C-nya itu udah cukup tegas juga terlihat di bodi kameranya gitu ya. Udah pasti jajaran sinema lain mereka. Dan dia bakal luncurinnya itu sebentar lagi di tanggal 5 Juni kalau kita lihat dari teasernya. So, mari kita tunggu aja kehadirannya, dan ini bukan rumor sih sifatnya karena udah jadi teaser yang resmi juga. Pertama kali dirilis itu sama akun resminya Canon UK. So ya, mari kita pantau apakah bakal jadi kamera yang menarik dan apakah cukup terjangkau buat kita cobain. Terakhir, kalau kalian nonton Shutter News yang sebelumnya, itu gue ada bahas di endingnya fenomena menarik di mana banyak brand yang bikin lighting compact ala-ala Zhiyun Molus. Dan sekarang nambah lagi dari brand yang udah sangat common di Indonesia yang bernama Godox. Cakep sih model ya, kalau kalian lihat ini kayak kelihatan warna putihnya tuh putih mahal gitu, paling nggak dari foto yang diberikan gitu ya. Dan nama lightingnya sendiri adalah ML100B Light yang dijual dengan harga 199 US dollar. Yap, bukan lighting murah, tapi emang lighting ya kayak si Zhiyun Molusnya sendiri yang original itu kan juga bukan lighting murah gitu ya. Jadi lighting compact ini emang memberikan value tersendiri. Cuman salah satu marketing materialnya yang bikin gua agak sebel karena sok-sok dikantongin ya fotonya kayak ngeluarin dari kantong, padahal ya nggak sepocket tebal itu juga, jadi nggak perlu dipaksain materialnya ke sana. Tapi ya mungkin marketing yang pintar karena jadi diomongin gitu kan. Cuman ya itu agak menyebalkan aja. Tapi lightingnya sendiri cukup powerful ya. Dia punya power di 120 watt. Dan ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Shutter News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.